Oke guys, welcome to Cinemaku, di mana kita akan membahas dan meringkas semua film-film terkini dan yang tentunya menarik buat ditonton. Jadi buat kalian yang mager nonton ke bioskop atau ingin menghemat kuota, cocok banget untuk tongkrongin terus Cinemaku. Oke, tanpa lama lagi langsung kita mulai dan seperti biasa spoilers alert. Evil Dead Rise dimulai dengan cerita Ellie yang tinggal bersama 3 orang anaknya, yaitu Danny, Bridget, dan Cassie. Mereka tinggal di suatu apartemen yang cukup kumuh dan tua. Pokoknya tempat yang gak enak buat ditinggalin deh. Ya. Ellie baru saja pisah dengan suaminya dan membuat rencana untuk pindah dari apartemen tersebut dan memulai hidup baru. Ketiga anak Ellie memiliki kepribadian cukup bertolak belakang. Denny seorang penyuka musik dan sepertinya memiliki jiwa bebas yang cenderung kepo terhadap sesuatu dan dia sepertinya memiliki ambisi menjadi DJ atau disc jockey. Lalu Bridget merupakan seorang tipikal anak pemberontak yang mungkin masuknya ke kategori emo. Lalu yang terakhir Cassie adalah anak bungsu yang relatif kecil dan polos, tetapi di waktu bersamaan cerdas untuk anak seumurannya. Mereka terkadang cekcok tetapi mereka terlihat tetap peduli satu sama lainnya dan cenderung harmonis. Hingga satu hari adik Ellie yang bernama Beth mengunjungi mereka dan numpang tidur di apartemen mereka. Semua terlihat baik-baik saja sampai Ellie memberitahu bahwa Beth dia sudah pisah dengan suaminya. Karena situasi menjadi canggung, akhirnya Ellie menyuruh ketiga anaknya untuk membeli makan malam. Saat Danny, Bridget, dan Cassie yang sedang membeli makan malam, Ellie dan Beth saling berargumen. Beth bertanya kepada Ellie, kenapa tidak memberitahu kondisi keluarga Ellie? Beth berkata bahwa pasti dia akan langsung datang dan menolong Ellie di masa-masa sulitnya. Karena Beth berkata seperti itu, Ellie pun terlihat kesal dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah mencoba untuk mengontak Beth. Tetapi Beth tidak pernah membalas. Seketika Beth merasa bersalah dan sadar bahwa sebenarnya dia yang salah dan memang dia tidak memperhatikan Ellie sekeluarga. Tiba-tiba gempa besar terjadi. Danny, Bridget, dan Cassie yang baru saja selesai membeli pizza dan sedang ada di basement apartment pun sangat panik karena besarnya gempa tersebut. Saking besarnya sampai lantai basement pun terkoyak hingga bolong. Setelah gempa besar itu berhenti, Danny pun penasaran dengan bolong di lantai basement yang baru saja terkoyak itu. Ternyata setelah Danny lihat lebih dekat, ada sebuah ruangan yang pintu besar seperti berangkas. Karena memang sifat Danny yang gampang penasaran, dia pun akhirnya mencoba masuk ke ruangan itu. Setelah ia masuk, dia melihat-lihat ruangan itu dan membuka beberapa lemari yang ada di ruangan itu. Danny menemukan beberapa piringan hitam. Dan saat dia kembali untuk menginvestigasi ruangan tersebut, ada sebuah salib besar yang bergeser dan nyaris menimpa Danny. Dan di balik dari salib besar itu ada semacam ruangan lagi yang ternyata bisa dibilang masuk ke ruangan rahasia. Dan di atapnya banyak digantungkan salib. Nah, di bawah dari banyak kalung salib yang digantung, ada sebuah altar yang di atasnya ada sebuah koin yang bertuliskan Santo Benedictus lindungi kami. Di waktu bersamaan Danny membaca koin tersebut, altar itu sedikit terbelah bagian sampingnya. Danny pun mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam altar itu. Dan ternyata di dalam altar itu berisikan sebuah barang yang ditutupi oleh kain kafan. Danny membuka kain kafan itu dan ternyata di dalam kain kafan itu ada banyak sekali kecoa yang lalu terbang seperti menyerang Danny. Danny pun ketakutan dan berusaha membuat kecoa-kecoa itu pergi. Setelah dia berhasil, dia kembali lagi fokus ke barang yang ditutup oleh kain kafan itu. Ternyata isinya adalah sebuah buku yang bercover kulit kasar. Kembali ke perspektif Ellie dan Beth. Mereka pun keluar dari kamar mereka dan berencana untuk mencari anak-anak Ellie. Di luar dari kamar Ellie, mereka pun bertemu tetangga mereka yaitu Gabe dan meminta tolong Gabe untuk meminjamkan mobilnya untuk mencari anak-anak Ellie. Tetapi sebelum mereka turun dari basement, mereka sudah duluan naik dengan menggunakan lift. Ellie dan Beth pun terlihat sangat lega, walaupun Ellie memarahi anak-anaknya karena naik lift setelah gempa besar. Mereka pun kembali ke kamar Ellie. Danny yang baru saja mengambil buku aneh dari bawah basement tersebut mulai melihat apakah buku ini bisa dijual atau tidak. Karena seperti yang kita tahu kondisi keuangan dari keluarga Ellie ini tidak terlalu bagus. Bridget merasa bahwa dia tidak seharusnya mencuri buku itu. Dan Bridget merasa bahwa ada alasannya kenapa buku itu disembunyikan di altar tadi. Lalu Danny berusaha untuk membuka buku itu. Saat dia berusaha untuk membuka buku itu, tiba-tiba tangannya seperti tergores dan berdarah. Darahnya pun menetes ke buku itu.
Dari awalnya buku itu yang sama sekali tidak bisa dibuka, tiba-tiba dia terbuka dengan sendirinya dan seperti terbuka karena darah yang menetes ke buku itu. Danny pun melihat isi bukunya dan di dalamnya ada beberapa gambar yang menyeramkan seperti ritual sesat yang menyiksa orang. Bridget pun dengan tegas menyuruh Danny untuk mengembalikan buku itu ke tempatnya. Dan akhirnya mereka pun setuju mereka akan kembalikan esok harinya. Tapi karena memang Danny itu gampang penasaran, dia pun mencoba untuk mendengarkan piringan hitam yang dia dapatkan di ruangan misterius tersebut dengan alat DJ-nya. Ternyata isi piringan hitam itu adalah beberapa Romo dari gereja yang menemukan artefak unik. Tetapi antusiasme Romo tersebut malah dibalas dengan larangan keras dari gereja untuk meneliti lebih dalam. Yang akhirnya membuat mereka semakin penasaran dan melakukan research itu secara diam-diam. Mereka pun, para Romo ini, berhasil menemukan cara membaca beberapa mantra yang ada di dalam buku itu. Saat mantra itu dibacakan lewat piringan hitam, tiba-tiba seperti ada suatu hal yang terbangun dan mulai mendekati apartemen mereka. Danny merasakan ada hal yang aneh sehingga mencoba untuk menghentikan piringan hitam itu. Tetapi seperti dipengaruhi oleh kuasa iblis, piringan hitam tersebut tetap bersuara dan sampai akhirnya sesuatu merasuki Ellie saat dia berada di dalam lift. Setelah Ellie dirasuki di dalam lift, seluruh gedung apartemen mati lampu. Karena mati lampu, mereka pun mulai menyalakan lilin dan di saat itu pun juga Ellie berdiri di depan pintu separuh melayang. Setelah itu pun Ellie dengan pandangan kosongnya memasak telur dan mengatakan akan membedah dan membunuh semua keluarganya. Mereka pun terlihat sangat ketakutan setelah Ellie mengatakan itu, dan setelah itu pun Ellie mulai merangkak dan muntah hingga pingsan. Mereka mencoba untuk membawa Ellie keluar dari apartemen tersebut dengan lift. Tetapi lift terlihat terlalu berbahaya untuk dipakai, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan tangga darurat. Saat mereka menuju ke tangga darurat, ternyata tangga darurat itu sudah hancur saat gempa. Mereka pun terpaksa kembali ke kamar dan menaruh Ellie di ranjang, di mana matanya tidak mau tertutup. Karena tahu bahwa tangga apartemen sudah tidak bisa dipakai, beberapa tetangga Ellie memutuskan untuk mencari jalan lain untuk bisa keluar dari apartemen tersebut. Mereka mencoba membuka suatu pintu dengan linggis. Sementara itu Beth menemani Ellie yang dalam kondisi terbaring di ranjang. Tiba-tiba HP berbunyi. Setelah dia angkat, ternyata suara Ellie yang meminta tolong ke Beth terdengar. Dan tiba-tiba Ellie terbangun dengan raut muka yang sangat menyeramkan. Tubuhnya sangat panas dan mereka mencoba untuk menurunkan suhu tubuh Ellie dengan cara dimasukkan ke bathtub. Mata Ellie pun menjadi putih seperti kembali kerasukan. Saat ditanya oleh Danny, "Ibu," Ellie pun menjawab, "Ibumu sudah bersama Belatung." Sesampainya di luar, Beth diserang oleh Ellie dengan sebuah pecahan cermin yang dia tusukkan ke tangan Beth. Melihat itu, Bridget pun berusaha untuk menolong Beth tetapi teroverpower sehingga dia mulai dilukai dengan alat tato milik Ellie. Tiba-tiba Danny berhasil menghajar Ellie dengan kursi sehingga Ellie terdiam sementara. Setelah itu tetangga Ellie berdiri di depan kamar karena mendengarkan keributan. Ellie pun menyerang Gabe hingga keluar dari kamarnya dan menggigit mata Gabe hingga lepas. Saat Ellie menyerang Gabe, Beth dengan cepat menutup pintu sehingga sekarang Ellie terkunci di luar kamar. Beth mencoba untuk mencari jalan keluar. Di waktu yang sama Bridget dan Danny mulai berdebat. Bridget menyalahkan semua ini kepada Danny karena Danny mencuri buku itu dari altar. Setelah mereka lebih tenang, Beth dan Danny mencoba untuk mencari jawaban dari buku misterius itu. Bridget melihat mukanya yang terluka setelah diserang oleh Ellie dengan alat tatonya. Tiba-tiba luka itu mulai menjadi hitam dan Bridget mulai mimisan semacam cairan hitam dari hidungnya. Di waktu bersamaan, Ellie mencoba untuk merayu Cassie untuk membuka pintunya. Akhirnya Cassie pun terayu dan membuka pintu untuk ibunya yang sedang kerasukan itu. Dan langsung tangan Ellie menyambar leher Cassie. Mendengar keributan itu, Beth lari dan menolong Cassie. Tetapi setelah Cassie berhasil dia selamatkan, ternyata sekarang Bridget yang mulai kerasukan dan menyerang Beth sehingga kakinya terluka. Bridget pun lalu menyerang Cassie dan secara tidak sengaja Cassie menusuk kepala Bridget sampai ia mati. Dan setelah Bridget mati, akhirnya Danny dan Beth berhasil untuk kembali fokus mencari jawaban untuk gangguan dari iblis ini. Ya. Dan kali ini mereka mencoba mendengarkan sisa piringan hitam yang Danny ambil. Di dalamnya ternyata ada petunjuk yang mengatakan bahwa mereka harus memotong tubuh dari orang yang kerasukan iblis ini. Saat Beth mendengarkan piringan hitam tersebut, Bridget kembali hidup dan mulai menyerang Danny dengan pisau dan bahkan berhasil menikam Danny.
Saat Bridget mau membunuh Danny, untungnya Danny berhasil membakar Bridget. Di waktu bersamaan, Ellie berhasil masuk ke dalam ruangan apartemen lewat saluran udara dan masuk ke dalam ruangan di mana Beth sedang mendengarkan piringan hitam tersebut. Lalu Ellie menempelkan jarinya ke piringan hitam sehingga suara kembali terdengar yang mengatakan bahwa tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Sebelum Ellie dapat bergerak, Beth berhasil menusuk Ellie dengan obeng, tetapi tidak ada efek sama sekali dan Beth pun terlempar keluar dari ruangan itu. Danny yang berhasil membakar Bridget pun sepertinya kehabisan darah dan dalam kondisi kritis. Di nafas terakhirnya, Danny meminta maaf pada Cassie. Tiba-tiba Ellie menarik dan mencekik. Ellie mengatakan bahwa ia akan menyantap kedua jiwa mereka dan mereveal bahwa ternyata selama ini Beth sedang hamil. Ya, makanya dia katakan 2 jiwa. Di saat-saat terakhir di mana Ellie siap membunuh Beth, Cassie melempar gunting ke arah Beth yang akhirnya Beth pakai untuk menusuk Ellie di bagian kepala. Tusukan gunting itu sepertinya efektif dan membuat Ellie tidak bergerak. Momen itu dimanfaatkan oleh Beth dan Cassie untuk keluar dari kamar. Beth mencoba membuka kembali pintu itu. Awalnya tidak berhasil, tetapi dia melihat salah satu tetangganya yang sudah mati memiliki sebuah double barrel shotgun. Beth mencoba memakai shotgun itu untuk membuka paksa pintu. Tetapi sebelum ia berhasil membuka pintunya, Ellie sudah berdiri di dekat pintu itu dan dengan seketika Beth menembak kaki Ellie sehingga ia tidak bisa berjalan. Setelah tertembak oleh Beth, Ellie berusaha untuk membuat Beth dan Cassie bingung dan mengatakan jangan berusaha untuk memisahkan ia dengan Cassie. Saat Beth mau menembak Ellie, tiba-tiba salah satu tetangga Ellie yang sudah mati kembali bangkit dan memegang kaki Beth sehingga tembakan Beth meleset. Satu persatu tetangga Beth bangkit dari kematian, bahkan Bridget dan Danny pun yang baru saja mati kembali bangkit. Beth dan Cassie berusaha untuk kabur lewat lift saat para mayat kerasukan ini mencoba untuk mendekati mereka. Tubuh Ellie yang sudah berantakan karena ditembak oleh Beth pun mulai bersatu dengan tetangga Beth dan membuat suatu monster yang berbentuk aneh dan besar. Lift yang Beth dan Cassie masukin pun mulai keluar darah dari dindingnya dan nyaris membuat mereka tenggelam. Karena beratnya lift itu pun, akhirnya lift itu jatuh ke basement dan pintu terbuka dengan darah yang meluap deras, adegan yang sangat mirip seperti salah satu film horor klasik yaitu The Shining. Setelah itu Beth dan Cassie mencoba kabur dengan mobil. Beth menyalakan mobil tersebut dan menuju ke pintu gerbang. Saat Beth membuka gerbang dan hendak keluar, tiba-tiba mobilnya tersangkut di lubang yang terbuka karena gempa. Mereka pun keluar dari mobil dan bersembunyi dari monster. Saat bersembunyi dari monster, ya, atau lebih tepatnya dari Ellie yang sudah berubah, ya, mereka pun berlari menuju gerbang. Beth berhasil keluar, tetapi di detik-detik terakhir Cassie ditarik oleh monster itu dan gagal keluar dari gerbang itu. Tidak mau meninggalkan Cassie, Beth pun kembali masuk. Cassie yang mencoba kabur dan masuk ke mobil, tetapi sayangnya Cassie kurang cepat dan tertangkap oleh monster itu. Saat Cassie sudah nyaris dibunuh dengan sebuah chainsaw, Beth menembakkan shotgunnya ke monster itu sehingga perhatian monster itu pun jadi berubah ke Beth. Monster itu pun marah dan melempar chainsaw itu nyaris mengenai Beth. Lalu Beth tersandung karena dilempar chainsaw dan ditarik oleh monster itu dan nyaris dimasukkan ke mesin penggiling. Saat kaki Beth sudah sangat nyaris masuk ke mesin penggiling itu, Cassie berhasil mematikannya. Karena itu Beth berhasil mengambil chainsaw dan ia pakai kembali untuk menyerang monster tersebut. Monster itu pun masuk ke dalam mesin penggiling dan akhirnya hancur total. Beth dan Cassie pun akhirnya berhasil kabur dari apartemen itu. Keesokan harinya, salah satu tetangga Ellie yang tinggal di lantai yang berbeda mulai keluar dan masuk ke basement untuk mengambil mobilnya. Saat dia sadar ada banyak darah di basement, ia pun teriak histeris dan arwah yang awalnya kita pikir sudah hancur kembali memasuki orang itu. Oke, jadi itu dia tadi Evil Dead Rise. Dan dari gue pribadi untuk Evil Dead Rise ini mungkin gue akan kasih nilai 7.5 ya. Nah, gue pribadi nonton yang 2013, dari zaman 2013 udah jadul banget ya. Nah, menurut gue itu lebih mendekati vibe dari Evil Dead yang 1981, yang originalnya, yang buatan Sam Raimi ya. Nah, tetapi yang Rise ini bisa dibilang ya bukan jadi jelek sih ya. Dia punya elemen-elemen baru di mana di sini incorporate satu keluarga, di mana Evil Dead yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke antara teman-teman, ya banyaknya urusan teman-teman lah ya. Dan untuk gore-nya sendiri sebenarnya ya bisa dibilang cukup sama sih ya, sama-sama gila. Ya, jadi Evil Dead Rise ini fun fact-nya adalah suatu franchise yang sudah cukup tua sebenarnya ya.
Pertama kali itu ada di 1981, di mana ini didirect oleh Sam Raimi. Ya, seperti yang kita tahu Sam Raimi ini adalah director dari Spider-Man 1, 2, 3 ya. Nah, setelah itu ada Evil Dead kedua di 1987, Army of Darkness di 1993, dan setelah itu di reboot 2013. Nah, di mana Evil Dead Rises ini technically speaking adalah sequel dari yang 2013 ya, atau mungkin bisa juga dimasukin spin-off atau masuk dalam satu universe yang sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo nih yang tertarik dengan konten seperti ini ya, pengen film-film favorit lu diringkaskan oleh kita ya, mungkin boleh pertimbangkan untuk komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan terus follow Sinemaku.